Baik, masih sama dengan yang kemarin, saya mempertahankan ciri khas SKB yang saya bawakan adalah soal-soal yang mengandung jebakan-jebakan. Asumsinya adalah ketika teman-teman sudah bisa mengatasi soal-soal jebakan, maka soal-soal yang sifatnya normal akan dengan mudah teman-teman selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sudah nonton video bagian pertama? Kalau belum silahkan ditonton dulu. Jadi kalau teman-teman sudah menonton, pasti teman-teman tahu bahwa dalam pembahasan SKB yang saya sajikan akan ada beberapa aturan main yang perlu teman-teman ikuti. Pertama, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, saya menyarankan teman-teman untuk belajar secara mandiri, terutama pelajarilah fokus utamanya adalah produk hukum kearsipan, terutama Undang-Undang 43 tahun 2009. Dan mengenai itu saya sudah buatkan kontennya di rubrik Belagu namanya. Silahkan dinikmati di playlist Belagu. Dan untuk membahas SKB kearsipan, saya akan bagi dalam dua termin. Termin pertama adalah teman-teman mengerjakan sendiri, dan termin kedua adalah pembahasan dan saya berikan kunci jawabannya. Baik, sebelum mulai silahkan pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini, dan kalau dirasa bermanfaat silahkan bagikan ke teman-teman sekalian sehingga kita bisa saling membantu satu dengan yang lainnya. Kalau ada sumbang saran silahkan taruh di saran kalian di kolom komentar di bawah ini. Saya juga akan sangat senang kalau teman-teman mau memberikan ide gagasan untuk kebaikan kita bersama. Baik, masih sama dengan yang kemarin, saya mempertahankan ciri khas SKB yang saya bawakan adalah soal-soal yang mengandung jebakan-jebakan. Asumsinya adalah ketika teman-teman sudah bisa mengatasi soal-soal jebakan, maka soal-soal yang sifatnya normal akan dengan mudah teman-teman selesaikan. Baik, kita mulai soal yang pertama. Informasinya, soal nomor 11 sampai nomor 13 adalah soal jebakan. Perhatikan baik-baik. Saya bacakan soalnya, soal nomor 11. Andri wajib mengelola arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari A. Lembaga negara, perusahaan, organisasi politik. B. Lembaga negara, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. C. Perusahaan, organisasi politik, dan perseorangan. D. Semua jawaban benar. Saya berikan waktunya. Soal nomor ke-12. Arsip daerah provinsi wajib mengelola arsip statis yang diterima dari A. Satuan Perangkat Kerja Daerah Provinsi dan Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi. B. Lembaga negara di daerah provinsi dan kabupaten kota. C. Perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. D. Semua jawaban benar. Terutama di sini jebakannya. Soal nomor ke-13. Arsip daerah kabupaten kota wajib mengelola arsip statis yang diterima dari entitas kearsipan di bawah ini, kecuali, ingat ada kecualinya, A. Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kota dan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. B. Perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. C. Kecamatan. D. Desa atau yang disebut dengan nama lainnya. Silahkan dijawab dulu, nanti kita akan ulas satu persatu. Sudah cukup? Oke, kita lanjut ke nomor 14. Standar internasional yang dijadikan rujukan dalam mendeskripsi arsip adalah A. ISG, B. ISDIA, C. ISAR, CPF,
D. ISDF. Kalau sudah nonton video saya yang cara menyajikan informasi kearsipan dalam SIKN dan JKN, pasti tahu jawabannya. Sudah selesai? Oke, kita lanjut ke nomor 15. Standar internasional yang dijadikan rujukan dalam mendeskripsi pengelola arsip adalah, pilihannya sama, A. ISO-G, B. ISDIA, C. ISAR, D. ISDF. Nomor 16. Standar internasional yang dijadikan rujukan dalam mendeskripsi pencipta arsip adalah, pilihannya juga masih sama, sengaja saya ulang supaya teman-teman bisa sekaligus memahaminya. A. ISO-G, B. ISDIA, C. ISAR, D. ISDF. Sudah dapat jawabannya? Oke, kita lanjutkan ke 17. Di bawah ini yang bukan merupakan rujukan dalam pengelolaan arsip dinamis adalah A. ISO 15489 tahun 2016, B. ISO 9001 2015, C. ISO 30300 2011, dan D. ISO 30301 2019. Sudah dapat jawabannya? Kalau belum tahu, tebak aja dulu. Nanti kita akan cek dan bahas satu persatu. Soal nomor 18 adalah soal jebakan lagi. Perhatikan baik-baik. Yang bukan merupakan lembaga kearsipan adalah A. ANRI, B. Arsip daerah provinsi, C. Arsip daerah kabupaten kota, D. Perguruan tinggi. 19. Pengertian arsip menurut ISO 15489 adalah A. Naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara dan badan pemerintahan dalam bentuk dan corak apapun dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. B. Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. D. Arsip adalah informasi yang dibuat, diterima, dan dipelihara sebagai evidence atau bukti serta sebagai aset organisasi atau personal dalam memenuhi kewajiban hukum dan atau transaksi bisnis. Sudah dapat? Nomor 20 atau terakhir pada sesi ini. Lembaga Kearsipan Nasional melaksanakan pembinaan dan pengembangan arsiparis melalui hal-hal sebagai berikut. Kecuali, ini saya kutipkan langsung dari Undang-Undang 43. Opsinya A. Pengadaan arsiparis, B. Pengaturan peran dan kedudukan hukum arsiparis, C. Penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumber daya kearsipan, D. Menetapkan standar mutu prasarana dan sarana kearsipan. Pembahasan nomor ke-11. Nomor 11, 12, dan ke-13 berbicara mengenai kewajiban lembaga kearsipan
dan pembagian tanggung jawab serta kewajiban secara berjenjang. Kenapa ini saya tadi mengatakan bahwa ini akan ada jebakan? Karena kalau kita melihat secara berjenjang, maka kita akan terjebak pada satu opsi. Contoh ya, nomor 11, opsi A, B, dan C adalah pencipta arsip yang arsip statisnya harus dikelola oleh arsip nasional sepanjang dia berskala nasional. Sehingga jawaban nomor 11 adalah D. Serupa dengan nomor 12, jawabannya juga masih D, karena sesuai dengan jenjangnya. Sementara nomor ke-13, kalau kita ngikutin jenjang, maka kita akan menjawab D. Tapi, ternyata kalau kita membaca secara cermat di dalam Undang-Undang 43, yang tidak termasuk dari entitas kearsipan yang arsip statisnya dikelola oleh arsip daerah kabupaten kota adalah kecamatan. C. Inilah yang saya sebut sebagai pertanyaan atau soal jebakan. Karena yang disebut adalah A, B, dan D. Sementara yang C tidak. Oke ya. Jadi ini menjadi perhatian teman-teman sekalian bahwa kecamatan bukan merupakan pencipta arsip yang arsip statisnya dikelola, yang wajib dikelola oleh arsip daerah kabupaten atau kota. Kita masuk nomor ke-14. Standar internasional yang dijadikan rujukan dalam mendeskripsi arsip adalah pilihannya ISG yang A, B, ISDIA, C, ISAR, D, ISDF. Di sana saya tampilkan bahwa ISG adalah International Standard on Archival Description, dalam kurung general. Artinya standar internasional untuk mendeskripsi arsip secara umum. Jawabannya sudah jelas kalau opsi A adalah jawaban yang benar. Sementara nomor 15, kalau pertanyaannya standar internasional yang digunakan untuk mendeskripsi arsip, untuk mendeskripsi pengelola arsip, jawabannya adalah B. Karena tekanannya adalah for describing institution with archival holding. Jadi kita mengetahui kalau yang A itu adalah untuk mendeskripsi arsip, ISG itu untuk mendeskripsi arsip, sementara ISDIA yang kita fokusnya adalah I, A, dan H-nya, institution with archival holding, berarti dia digunakan untuk mendeskripsi pengelola arsip. Nah, langsung masuk ke nomor 16, ketika kita ditanya standar internasional yang dijadikan rujukan dalam mendeskripsi pencipta arsip, kita bisa menjawab ISAR. Dan semua tiga standar ini sudah saya bahas di video saya yang berjudul cara menyajikan informasi kearsipan di SIKN dan JIKN. Jika teman-teman belum melihat, silahkan klik di link ini. Jadi ISAR itu intinya adalah standar internasional untuk mendeskripsi pencipta arsip yang kemungkinannya pencipta arsip itu ada 3, corporate bodies, persons, and family. Sedangkan ISDF adalah untuk mendeskripsi fungsi-fungsi, jadi untuk merelasikan antar fungsi. Jadi jawaban yang benar adalah C. Yang ke-17, saya sudah kasih bocorannya bahwa ISO 15489 adalah ISO mengenai record management, sedangkan ISO 9001-2015 adalah ISO tentang persyaratan sistem dan manajemen mutu, sedangkan ISO 30300 dan turunannya dan seriesnya 30300, 30301, 30302 adalah ISO yang mengatur mengenai manajemen sistem for records. Jadi yang bukan merupakan rujukan dalam pengelolaan arsip dinamis adalah yang B. Jawabannya B. Yang ke-18, ini juga jebakan, karena kalau kita membaca undang-undangnya secara sekilas, kelihatannya A, B, C, D itu semua adalah lembaga kearsipan.
Tapi kalau teman-teman lebih jeli, yang bukan lembaga kearsipan adalah yang D, karena seharusnya jawabannya adalah arsip perguruan tinggi. Kalau arsip perguruan tinggi dia adalah lembaga kearsipan, tapi kalau disebut perguruan tinggi saja, dia bukan lembaga kearsipan. Jadi jawaban nomor 18 adalah D. Yang ke-19, saya sudah cantumkan jawabannya. Opsi A adalah pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 71, sedangkan yang B adalah pengertian arsip menurut Undang-Undang 43 Tahun 2009, sedangkan yang C adalah pengertian arsip, tepatnya pengertian dokumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, dan yang D adalah pengertian arsip menurut ISO. Nah, cara belajarnya gimana? Cara belajarnya adalah teman-teman harus mengenali ciri-cirinya. Kalau Undang-Undang Nomor 8 dia akan mengatakan data atau catatan. Kalau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 71 dia akan mengatakan naskah. Kalau Undang-Undang 43 dia akan mengatakan rekaman kegiatan atau peristiwa. Nah, ini kalau teman-teman sudah bisa memperhatikan ciri-cirinya, insya Allah soalnya dibolak-balik pun akan tetap bisa menjawab dengan baik. Yang terakhir, Lembaga Kearsipan Nasional melaksanakan pembinaan dan pengembangan arsip Paris melalui hal-hal sebagai berikut, kecuali yang bukan langkah-langkah lembaga kearsipan dalam pembinaan dan pengembangan arsip Paris adalah yang D. Ini juga langsung saya kutipkan dari undang-undang. Jadi yang A, B, dan C saya kutip langsung dari undang-undang. Kalau saya tidak salah pasal 44. Undang-Undang 43 tahun 2009. Saya harapkan teman-teman komentar di kolom komentar berapa skor yang teman-teman dapatkan dan apa yang teman-teman usulkan untuk kebaikan kita bersama. Dan saya cukupkan pada sesi kedua kali ini. Kita akan berjumpa kembali di sesi SKB selanjutnya, dan jangan lupa banyak-banyaklah belajar, banyak-banyaklah berdoa. Semoga berhasil. Dan terakhir, saya Satimin Sejati untuk Pusat Arsip Indonesia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.